Halo teman-teman, saya Rifki. Kita akan melanjutkan belajar lokator, menyambung video di episode sebelumnya. Kita udah coba menggunakan lokator ID, name, class name, link text, dan kita juga coba untuk menggunakan CSS selector maupun expect di sini. Kemudian di Word-nya, saya juga udah ubah value yang di input pada CSS selector menggunakan kutip 1. Jadi nanti seterusnya kita akan menggunakan kutip 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke webnya. Kita akan mengambil elemen lokator dari email. Klik kanan, inspeksi, lalu dapat placeholder email. Kita pakai placeholder ya. Terus kita buat lokatornya, selector hub. Saya mau pakai CSS di sini. Berarti sintaksnya adalah input, buka kurung, placeholder, sama dengan value-nya adalah email, tutup. Dapat ya, satu elemen matching. Ini kita copy, kemudian kita kembali ke Eclipse, kita pasangkan di baris berikutnya, by CSS selector. Saya zoom ya. Kutip 2, copy, paste, terus send key, kutip 2, portalqa@gmail.com. Nah, kita send ya metodenya. Kemudian, saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau setiap saya membuat lokator, saya selalu menggunakan plugins yang namanya Selector Hub ya. Sebenarnya di Selector Hub ini kita juga bisa menggunakan suggestion yang diberikan oleh pluginsnya gitu. Jadi di bawah sini kita bisa gunain nih. Cuman saya ingin teman-teman mindsetnya diubah bahwa kita gunakan plugins ini untuk membantu kita supaya lokator yang kita buat sendiri itu berhasil mendapatkan elemen pada HTML code-nya. Karena sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman selalu mengandalkan plugins ini. Karena yang kita pelajari bersama adalah bagaimana cara membuat lokator expect dan CSS selector dengan usaha kita sendiri. Sebenarnya ada cara lain untuk bisa kita memverifikasi lokator selain menggunakan plugins. Kita bisa memanfaatkan yang namanya konsol di sini. Caranya kita ke konsol, terus di bagian bawah sini kita harus tulis nih lokator kita. Contoh ya, kalau kita mau verifikasi lokator yang kita buat dalam format CSS selector. Sintaks konsol ya seperti ini. $, kemudian langsung aja buka kurung tutup kurung, di dalamnya ada kutip 2. Oke, di dalam kutip 2 di sini kita tuliskan perintah CSS selector. Nah, coba kita masukkan ya, misalkan input placeholder sama dengan email. Tutup lagi. Oke, kalau kita enter seperti ini, error. Kenapa error? Karena di luarnya kutip 1, tapi di dalamnya juga kutip 1. Seharusnya nggak boleh. Jadi harus kita ganti di dalamnya dengan kutip 2. Jadi seperti ini. Email kita masukkan ke dalam kutip 2. Oke, nah ini kalau kita enter, dapat nih elemen HTML code-nya. Itu ya teman-teman. Ini namanya CSS selector. Dan ini kita menggunakan konsol untuk memverifikasi CSS selector yang kita buat gitu. Jadi kita nggak menggunakan plugins gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau verifikasi lokator dengan expect di konsol log ini. Sintaksnya kurang lebih sama, tapi kita tambahkan X pada dolarnya. Jadi dolar X, buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada kutip 2. Oke, di dalam kutip 2 ini adalah expect selector. Gitu teman-teman ya. Nah, contoh deh, si email ini kita akan buat expect-nya. / input, buka kurung, add placeholder. Sama dengan, ingat ya, kutip 1 di dalamnya nggak boleh kutip 1 lagi, tapi kutip 2. Email, kutip 2 lagi, tutup. Kalau kita enter, sama kita juga dapat elemennya, dan elemennya kita cuma dapat 1 aja. Di sini ada length-nya, length 1 gitu, dan tag-nya adalah I. Kalau kita arahkan kursor, dia akan highlight si input field dari email ini. Begitu juga dengan yang CSS selectornya. Sama ya, kita arahkan kursornya dia akan nyala-nyala. Itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Eclipse-nya.
Kemudian, saya mau coba si kolom email ini kita asumsikan sudah terisi dengan portal qa@gmail.com. Ketika di-input, kita hapus lagi dari awal gitu. Sintaksnya sama, ini kita copy aja. Terus, metodenya kita ganti .clear. Gitu teman-teman. Cuman, saya nggak mau lokatornya sama nih. Karena kan kita lagi belajar lokatornya. Saya maunya pakai expect. Terus, saya mau ubah juga si lokator ini menggunakan bentuk lain dari expect. Begini contohnya, kita kembali ke browsernya, terus coba kita ke elemen lagi, sintaks lain dari expect yang bisa kita buat seperti ini, / input, buka kurung, add. Kalau normal ya kita akan mencari value yang unik, kalau sekarang kita akan menggunakan elemen dengan value yang tidak unik. Jadi kita ketikkan di sini type, lalu sama dengan kutip, teks, tutup kurung. Kalau kita enter, kita dapat nih ada 4 elemen matching. Loh, kok bisa 4? Kenapa tuh? Padahal di halamannya kita cuma lihat ada 3 yang di highlight. Kenapa bisa 4 yang harusnya cuma 3? Karena di dalam HTML code-nya ini terdapat elemen yang tersembunyi gitu. Mungkin aja si developer ini lupa kalau dia bikin elemen, tapi nggak dilanjutin lagi. Cuma sekedar kayak kita lagi ngoding di Java gitu ya. Terus kita bikin variabel pada program kita, tapi variabelnya nggak pernah kita pakai. Jadi kan cuma nyampah aja ya, meskipun nggak ngebuat program jadi error, karena ada variabel yang nggak dipakai gitu. Jadi nggak masalah ya biarpun ada 4, padahal yang kita lihat hanya 3, itu tidak masalah. Yang kita perhatikan adalah di bagian elemen pada developer tools browser yang kita gunakan. Di sini ada expect 1, 2, 3 gitu. Berarti secara indeks ada 3 elemen yang didapatkan oleh expect gitu teman-teman. Kemudian kalau semisal kita secara gamblang kita kopikan aja sintaks seperti ini ke Eclipse kita. Nanti yang akan dieksekusi adalah elemen yang memiliki indeks pertama dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Nah, makanya kita menggunakan indeks di sini ya. Cara menggunakan indeksnya pada expect itu kita tinggal lihat indeks dari elemennya. Waduh, mana tadi ya? Ini dia. Coba kita inspect lagi. Terus di sini kelihatan nih ada expect 1, expect 2, dan expect 3. Untuk email, berarti kita menggunakan indeks kedua. Gitu teman-teman. Jadi, kalau kita masukkan indeks di sini, kurung buka, 2, kurung tutup, terus kita enter. Yang highlight itu hanya si email. Dan kita mendapatkan satu elemen yang matching. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah sintaks dari expect menggunakan indeks. Gitu ya teman-teman. Kita kopikan expect-nya. Lalu kita ke Eclipse. Kemudian kita paste-kan di bagian kutip 2-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau expect-nya mau kita ganti jadi CSS. Apakah formatnya kita hapus aja seperti ini dan ini jadi CSS? Tentu tidak ya teman-teman ya. Kalau di enter, dia akan invalid CSS selector. Caranya gimana indeks menggunakan CSS selector? Caranya, kita harus ketik setelah sintaks dari CSS selector yang generik ini, titik 2, nth, strip, child, buka kurung, tutup kurung, dan di tengah-tengah sini adalah indeksnya. Coba kita ketikkan 2 ya, 2 di sini, lalu enter. Oke, CSS nomor 2, dia akan highlight si name-nya. Coba kalau semisal kita input 3. Oke, kalau 3 berhasil nih, 1 elemen matching gitu teman-teman. Dan ini adalah sintaks dari CSS selector menggunakan indeks. Tapi secara garis besar, secara teknis, saya sangat tidak merekomendasikan kalian menggunakan indeks pada setiap lokator yang kalian cari. Sebisa mungkin kita tetap menggunakan atribut yang benar-benar unik itu. Bukan kita pilih secara indexing seperti ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih nanti di update berikutnya pada website ini, misal si developer ini ada
ada menambahkan elemen baru pada kolom input ini gitu. Misalkan developer akan menambahkan nama belakang di bawah atau di atas email ya. Otomatis kan si index juga akan bertambah jadinya. Dan lokator yang udah kita buat pastinya butuh penyesuaian lagi. Beda cerita kalau semisal dari awal sudah menggunakan atribut pada elemen yang kita rasa unik ketika kita verifikasi. Gitu ya teman-teman. Dan bukan berarti ilmu ini nggak berguna gitu. Sintaks indexing ini akan digunakan kalau sepahit-pahitnya developer emang nggak mendeklarasikan atribut yang bisa kita gunakan untuk membuat lokator yang unik. Misal si developer cuman ngasih atribut seperti ini aja kayak tadi ya. Jalan satu-satunya ya kita menggunakan indexing seperti ini. Intinya cara indexing ini adalah pilihan yang terakhir yang bisa kita gunakan sebagai QA automation. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kita copy aja CSS selectornya. Kita akan inputkan lagi si emailnya ya. Driver find element by CSS selector. Copy paste, same case, terus kita masukkan portal QA Indonesia @gmail.com. Jangan lupa titik koma. Oke, kita save. Lalu coba kita running teman-teman. Klik kanan, run as Java application. Sekali lagi teman-teman, karena Selenium sangat cepat ya, mungkin nanti pada output kita nggak sempat ngelihat bagaimana dia akan menginput email, lalu dihapus lagi, lalu dia akan input lagi emailnya. Dan lihat nggak teman-teman, secara visual kita nggak bisa ngelihat si program melakukan input email, lalu dihapus lagi, terus diinput lagi. Karena si Selenium ini terlalu cepat gitu ya. Kalau emang teman-teman penasaran apakah sintaks dari clear-nya itu berhasil dieksekusi atau tidak, kita bisa menggunakan debugging yang namanya ya teman-teman. Kita bisa lihat step by step-nya. Cuman kalau lihat step by step-nya, menurut saya terlalu lama teman-teman. Jadi ini bisa kita komentar aja sintaksnya, komen. Kita sisakan yang terakhir adalah clear-nya. Terus kita run lagi. Dan benar ya, clear-nya berhasil dieksekusi, tapi karena terlalu cepat, kita jadi nggak bisa ngelihat apakah email sebelumnya ditulis atau tidak. Oke, sampai sini dulu teman-teman untuk videonya. Kita akan lanjutkan proses automation-nya di video selanjutnya.